Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pencinta buku, Anda kembali lagi di The Library of Ramadan KH. Buku karya sastra dari Ramadan KH yang diangkat oleh kami yaitu ini, buku yang bolak-balik dicetak, yaitu Ku Antar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Menarik sekali pembelajaran tentang kehidupan dan kekuatan seorang perempuan yang diceritakan oleh Ibu Inggit kepada Ramadan KH yang kemudian dibukukan. Dan belakangan ini banyak sekali kisah dari buku ini yang dimainkan secara teater atau dilakukan monolog oleh pemain-pemain yang sungguh luar biasa. Karena waktu itu dari pihak keluarga kami diundang untuk menyaksikannya. Memang buku ini menjadi sumber inspirasi yang tidak habis untuk dibaca. Karena memang kayaknya Ramadan KH adalah orang yang pertama yang mengangkat cerita kisah tentang Bu Inggit. Tidak banyak orang yang mengingat Ibu Inggit dan menganggap Ibu Inggit memiliki jasa yang cukup besar untuk membawa seorang sosok proklamator ke pintu gerbang kemerdekaan. Anda salah satu yang sudah baca buku ini? Kalau belum, cari deh. Buku ini mudah untuk ditemukan. Tampak sekali Kusno seperti kesepian. Iya, kesepian atau kebingungan. Ia harus bergulat dengan dirinya mengatasi musuh batinnya itu. Kadang-kadang ia harus berjalan hilir mudik tidak menentu di dalam rumah. Dalam keadaan seperti itu aku harus pandai membujuknya, menyibukkan dirinya, mematikan kesunyiannya. Aku ajak ia pergi ke tempat yang disukainya. Kus, ajakku. Mari kita ke pantai, Kus. Laut sedang bagus. Sementara itu ia masih diam. Ia masih belum bisa melepaskan dirinya dari renggutan kesunyian atau kebingungannya. Tetapi setelah aku membujuknya beberapa kali, ia pun mau. Biasanya sesudah makan malam, kami pergi berjalan-jalan melewati alun-alun, rumah bola, dan kemudian duduk-duduk di dermaga menjorok ke laut, menatap perahu-perahu nelayan yang membawa obor, berkelap-kelip, banyak sekali. Kali ini hari masih sore, tetapi pemandangan amat bagus. Langit jernih dan sebentar lagi kita akan melihat matahari terbenam. Aku tahu Kusno suka sekali kepada kesenian. Tetapi baru pada kesempatan sewaktu berada di Endeh ini, aku saksikan ia mempergunakan waktunya yang cukup banyak untuk itu. Sekarang ia suka melukis, atau lebih tepat aku katakan ia mencoba melukis. Berusaha keras melukis. Sekali waktu ia melukis 4 orang wanita Bali yang sedang meletakkan sesajen di pura. Pada waktu yang lain, ia melukis pantai dan laut. Pada kesempatan lainnya, ia melukis ombak yang sedang menggulung itu. Aku maklum, isi hatinya barangkali sedang berontak, menjadi seperti ombak yang menggunung. Dalam keadaan yang begitu, aku harus pandai membantunya, menghiburnya, meredakan hatinya yang sedang mengamuk itu. Kita akan melihat langit yang memerah nanti, kataku mencoba mengalihkan perhatian. Bagus untuk dilukis. Ia masih juga diam. Aku kira ia sedang memikirkan sesuatu. Tetapi entah apa, tak jelas. Ia pun tidak mau mengatakannya. Aku mencoba terus mengajaknya bicara supaya ia bisa bebas. Laut itu benar bagus, kataku. Padahal dalam hatiku sendiri pun aku berkata, laut itu biasa-biasa saja. Tetapi bukankah kewajibanku untuk mencoba menghiburnya? Bukankah kewajibanku berusaha menolongnya? Ia harus bicara. Iya, ia harus mulai bicara. Aku tetap bicara sendirian. Ya sekalipun sendirian aku terus juga bicara. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku harus sabar menolongnya. Sekarang aku harus menunjukkan kesabaranku sekarang. Rupanya akhirnya ia pun cair, kalah oleh kesabaranku. Aku tahu ia pun tidak sedang marah atau benci kepadaku. Aku pikir mungkin ia sedang direnggut oleh sesuatu. Mungkin oleh kesepian.
mungkin oleh kebuntuan pikirannya. Tetapi sekarang ia sudah mau mengikuti aku bicara dan ia pun menunjukkan perhatian kepada laut yang sedang berombak kecil, kepada langit yang sedang berubah warna. Lalu nampak ia telah tenang, telah menjadi agak bebas. Sebentar kami menikmati lembayung, tetapi sesudah itu kami cepat kembali pulang. Maghrib. Di jalan kami bertemu dengan 2 orang pastor. Kenalan Kusno, teman Kusno bicara, kami sempat bersalaman. Pulau ini adalah pulau misi yang mereka sangat banggakan. Dan bolehlah mereka banggakan pekerjaan mereka di Flores ini. Dilihat dengan kacamata mereka, pastor-pastor itu memang bekerja mati-matian untuk mengembangkan agama mereka di pulau ini. Suamiku menaruh respek kepada mereka, terutama angkat topi kepada kesukaan mereka bekerja. Kita banyak mencela misi, kata suamiku menuju rumah. Tapi apakah yang kita kerjakan bagi penyebaran agama Islam dan memperkokoh agama Islam? Mengapa kita malas? Mengapa kita teledor? Mengapa kita tidak maju? Mengapa kita tidak mau giat? Mengapa misalnya di Flores ini tidak ada seorang pun mubalik Islam dari suatu perhimpunan Islam yang ternama, misalnya dari Muhammadiyah, buat mempropagandakan Islam? Misi di Flores ini, kata Kusno seperti memberondong aku, dalam beberapa tahun ini saja sudah mengkristenkan 250.000 orang. Dan itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Aku pun diam menenteramkannya. Lalu pikirannya melompat menunjukkan ketidaksenangan pada pengeramatan manusia yang dinilainya sebagai menghampiri kemusyrikan. Suamiku berkeyakinan sesatlah orang mengira bahwa aristokrasi Islam itu ada. Yang jadi soal adalah yang disebut dengan Sayyid. Aku pun mengajaknya keluar dari kesepian. Aku harus pandai mencumbunya supaya ia pun bebas dari tekanan-tekanan yang menimpa batinnya. Menurut Ciki, bagaimana sih perjuangan seorang perempuan untuk mendukung bagaimana kelangsungan cita-cita dari pasangannya? Oh, Masya Allah. Perempuan tuh menurut aku harusnya bisa sangat berperan dalam mewujudkan mimpi suami ya. Aku pernah dengar quote seperti ini. Dalam memilih pasangan tuh kita harus lihat apakah orang ini adalah orang yang akan kita mau untuk kita ajak perang. Karena hidup ini kan juga nggak manis-manis aja. Ibaratnya bisa kadang-kadang sering terjadi hidup ini seperti perang. Jadi dalam memilih pasangan tuh kita harus ngelihat orang-orang yang bisa mendukung satu sama lain. Tapi kalau misalnya ternyata dia mesti menghentikan dukungan karena sebuah prinsip, menurutmu dia mengkhianati niat bahwa mendukung atau memang dia seperti contohnya Ibu Inggit Garnasih di buku Ku Antar ke Gerbang yang dibuat oleh Ramadan KH atau Aki Tutun. Ternyata sesudah memutuskan bahwa ini adalah prinsip tidak mau dimadu, maka berhenti hanya ku antar ke gerbang proklamasi, karena memang mungkin tugasnya untuk mengantar ke gerbang saja, tapi tidak melanjutkan untuk mendampingi. Apakah itu bentuk dari tidak konsistensi atau apa? Kalau menurutku ya, sosok seperti Bu Inggit yang mengantar seorang proklamator sampai ke gerbang kemerdekaan Indonesia itu Masya Allah luar biasa. Karena kita bisa lihat ya dan kita pelajari dari buku kisah perjalanan Bu Inggit mendampingi seorang proklamator yang seluruh Indonesia mungkin berhutang jasa gitu ya kepada beliau. Yang dilakukan tuh benar-benar gak main-main. Karena pada saat itu Bung Karno gak punya apa-apa, gak punya dana secara finansial dan belum menjadi apa-apa. Tapi Bu Inggit menjadi sosok yang somehow aku juga melihat hadirnya Bu Inggit ini semacam menjadi seorang ibu, bukan hanya pasangan bagi beliau, bagi Bapak Proklamator Indonesia kita. Dan ya yang aku pelajari tanpa maksud untuk apapun, tapi setiap orang atau setiap sosok itu ada masanya. Dan mungkin peran Bu Inggit, karena Bu Inggit juga orang yang sangat amat berprinsip ya,
memilih sebagai perempuan tidak mau dimadu dan akhirnya memutuskan untuk melepas Bung Karno sampai sini saja, tapi kita benar-benar tidak bisa menafikan peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia dan terus mendampingi Bapak Proklamator kita. Jadi menurutku ini sosok yang harusnya juga sering dibahas. Mungkin selama ini kita hanya paling sering ingat sosok Ibu Fatmawati tanpa bermaksud apapun. Beliau juga sangat amat luar biasa mendampingi Bung Karno, menjahit bendera. Tapi ada sosok sebelum itu yang benar-benar hadir ketika Bung Karno masih belum menjadi apapun, percaya dengan mimpinya dan terus mendampingi, support finansial dan benar-benar hadir sebagai seorang supporter. Dan akhirnya Bung Karno bisa menjadi sosok Bapak Proklamator yang bahkan terkenal sampai ke seluruh dunia. Pelajaran yang aku dapat dari buku Ku Antar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno, karya Ramadan KH atau Aki Tutun, ini benar-benar mengajarkan aku tentang gimana tangguhnya seorang perempuan itu bisa berperan dalam bring out the best in pasangan, sehingga beliau bisa mengantar Bung Karno ke gerbang proklamasi Indonesia. Dan setiap orang itu ada masanya, apalagi dalam lika-liku diplomasi dan perpolitikan Indonesia, setiap orang itu like it or not, itu pasti akan digantikan dengan orang lain jika masanya sudah selesai. Jadi yang harus kita concern mungkin adalah ketika sedang berlaku masa kita adalah bagaimana kita meninggalkan legacy yang baik, yang banyak manfaatnya, yang banyak berkahnya untuk semakin banyak orang, sehingga kita bisa dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita.